ហើយបើយើងមានលុយហើយមិនថាធ្វើបានទេព្រោះវាត្រូវការ process 8 ខែអញ្ញាកណ្ដាលយើងក៏សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអត់មានអ្នកណាអាចទៅផ្លុំ VR បានទេ Beredar kabar bahwa 3 pemain mengundurkan diri saat pertandingan melawan Manchester United pada 25 Mei 2025 mendatang, membuat ASEAN All-Stars semakin kacau. Sejauh ini, pelatih ASEAN All-Stars asal Vietnam Kim Seng-sik telah memanggil 17 pemain. Skuad terdiri dari pemain timnas negara ASEAN, kecuali Filipina dan Singapura yang belum diumumkan. Timnas Indonesia sendiri menyumbang 2 nama. Mereka adalah Asnawi Mangku Alam dan Muhammad Ferrari. Asnawi merupakan pemain bek kanan milik Port FC yang berkompetisi di Liga Thailand. Sementara Ferrari merupakan bek tengah Persija Jakarta di kompetisi Liga 1. Dari 17 pemain yang akan bertanding melawan Sang Setan Merah itu, 3 diantaranya telah mengajukan pengunduran diri. Lantas, siapa sajakah mereka dan apa alasannya? Pertama, dari Thailand ialah pemain bek sayap Nicholas Michelson. Dilansir se-Asia, pihak klub Odense Boat Club menolak perizinan Michelson untuk bergabung ke skuad ASEAN All-Stars. Klub kasta kedua Liga Denmark beralasan, Michelson masih punya agenda penting pada range tanggal tersebut dan juga merupakan pemain inti. Odense sendiri mesti bersaing dalam perebutan jalur promosi musim depan. Klub Michelson sedang menempati posisi pertama klasemen dalam liga pekan terakhir babak promosi. Selanjutnya, 2 lainnya dari 2 pemain Malaysia. Menurut perkiraan, Haziq Nazli dan Dominic Tan yang bakal hengkang dari skuad All-Stars. Nazli merupakan penjaga gawang dan Dominic merupakan pemain bek sayap. Tidak jelas mengapa, tapi 2 pemain tersebut ada indikasi menolak ajakan. Nantinya, posisi mereka akan digantikan dengan nama sesuai posisi bertahan. Lanjut Astro. Kabar mengejutkan juga datang dari Kim Seng-sik tentang ASEAN All-Stars. Pelatih timnas Vietnam itu bakal mempersiapkan tim bintang-bintang ASEAN untuk meladeni Manchester United atau MU. Pelatih berusia 48 tahun itu mengaku tersanjung mendapat kepercayaan untuk menjadi arsitek ASEAN All-Stars untuk menghadapi MU di Stadium Nasional Bukit Jalil, Malaysia pada 28 Mei 2025. Sang juru taktik itu berencana membawa skuad pilihannya yang berjumlah 17 pemain dari total 23 pemain untuk memperkuat tim ASEAN All-Stars menghadapi Manchester United. Erik menyebutkan keterlibatan Ferrari dan Asnawi dalam memperkuat ASEAN All-Stars bakal disampaikan ke pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert lantaran terkait dengan jadwal pertandingan yang mepet dengan latihan yang akan digelar oleh timnas Indonesia senior. Selain Indonesia, Vietnam juga telah mengumumkan 3 nama pemain dipanggil ke ASEAN All-Stars, yaitu Nguyen Yuang Hai, Do Zi Mai, dan Nguyen Hoang Duc. Kemudian, Myanmar telah mengumumkan 1 nama pemain yang akan memperkuat tim ASEAN All-Stars, yaitu Maung Luin. Lalu, Timor Leste akan diwakili João Pedro. Adapun Laos akan mengirimkan pemain terbaiknya, yaitu Bounpachan Bungkong. Sedangkan Kamboja mengirimkan 2 pemain, yaitu Faeskan Khanmo dan Andres Nieto. Kemudian, Brunei Darussalam akan mengirimkan Azwan Ali Rahman. Adapun Malaysia akan mengirimkan 3 pemain yaitu Dominic Tan, Ezequiel Aguero, dan Haziq Nazli. Lalu, Thailand mendapatkan 3 jatah yaitu Patiwat Hamai, Peradol, dan Nicholas Michelson. Kim menekankan pertandingan ini bukan hanya tentang kemenangan, tetapi juga sebagai kesempatan untuk menunjukkan semangat, kebanggaan, dan kekuatan kolektif sepak bola Asia Tenggara kepada dunia. Kim berharap dapat memanfaatkan pengalaman dan strategi yang telah terbukti efektif, seperti yang ditunjukkan dalam keberhasilan Vietnam di Piala ASEAN, untuk memimpin tim All-Stars ASEAN meraih hal positif. Namun, akankah hal tersebut terwujud? Padahal, laga ASEAN All-Stars versus MU terancam telan kerugian besar.
Rencana besar induk sepak bola Asia Tenggara untuk membentuk tim ASEAN All Stars tampaknya tak semulus yang dibayangkan sebelumnya. Semula, pembentukan tim ASEAN All Stars yang diproyeksi untuk menyambut lawatan tim tradisional Liga Premier Inggris, Manchester United pada tanggal 28 Mei mendatang tersebut direncanakan untuk menggabungkan para talenta sepak bola terbaik yang berada di kawasan Asia Tenggara. Namun pada kenyataannya, proyek mercusuar Federasi Sepak Bola ASEAN tersebut justru tak mendapatkan sambutan greget, bahkan menimbulkan kesan jauh panggang daripada api. Setidaknya, hal ini sudah terlihat dari keengganan negara-negara anggotanya untuk mengirimkan para pemain terbaiknya untuk bergabung dalam skuad. Dari 17 nama yang saat ini sudah terpubliskan ke khalayak umum, negara-negara yang menjadi kekuatan utama persepak bolaan kawasan seperti Indonesia, Thailand, dan Malaysia tak mengirimkan amunisi terbaiknya untuk bergabung di skuad yang dibesut oleh Kim Seng-sik tersebut. Mengingat bahkan dua negara lain yakni Singapura dan Filipina hingga saat ini belum mengumumkan nama-nama pemain yang menjadi perwakilan mereka untuk masuk ke tim. Minimnya sambutan dan pengiriman pemain ke tim ASEAN All Stars yang di luar ekspektasi membuat proyek ambisius yang diinisiasi oleh AFF ini terancam rugi besar. Memang nama besar Manchester United masih menjadi daya tarik tersendiri di benua Asia, terutama kawasan Asia Tenggara. Namun, hal itu tentunya tak cukup untuk membuat para pendukung skuad Garuda berpaling untuk menyaksikan laga tersebut. Namun, pemasukan utama dari sebuah pertandingan tidak bergantung pada penuhnya stadion dari kedatangan supporter secara langsung. Tapi, hasil suatu pertandingan juga menjadi penyumbang pemasukan terbesar bagi panitia penyelenggara sebuah laga. Semakin banyak pihak yang menyiarkan suatu pertandingan, maka pihak penyelenggara akan semakin besar pula mendapatkan pemasukan dari sponsor. Dan inilah yang menjadi kunci dari berbagai event yang diselenggarakan di dunia olahraga. Untuk menutupi itu, pihak panitia tak melulu menggantungkan kepada penjualan tiket secara langsung di venue pertandingan, namun juga membuka lebar-lebar keran sponsorship dan hak siar. Dengan asumsi mendatangkan klub sebesar Manchester United yang mencapai puluhan miliar rupiah, tentunya pihak penyelenggara dan AFF yang menginisiasi pertandingan ini harus berhitung cermat untuk bisa menutupi biaya tersebut. Namun, dengan kondisi tim ASEAN All Stars yang tak berisikan para pemain terbaik dari masing-masing negara, tentunya akan lebih sulit untuk menjual game ini kepada pihak penyiar, bukan? Terlebih lagi, bagi Indonesia yang tak juga mengirimkan pemain terbaiknya dan berdekatan dengan lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Sekedar mengingatkan, ketika Manchester United direncanakan datang ke Indonesia pada tahun 2009 lalu, biaya operasional yang dikeluarkan oleh penyelenggara mencapai 3 juta US dollar alias 32.015 miliar saat itu. Belum lagi biaya lain yang berkaitan dengan pelayanan tim selama berada di Indonesia. Jika dihitung dengan nilai yang sekarang, tentu minimal uang yang harus dikeluarkan berada di angka 50.061 miliar. Sebuah angka yang hanya digunakan untuk mendatangkan MU ke Asia Tenggara. Dan perlu dicatat, harga itu tentunya saat ini sudah mengalami kenaikan signifikan, tidak statis di angka 3 juta dolar lagi. Dan jika nantinya pertandingan antara ASEAN All Stars melawan Manchester United sepi peminat dan minim pembelian hak siar, maka mau tak mau AFF dan penyelenggara harus memaksimalkan tiket pertandingan saja. Dengan kapasitas Stadion Nasional Bukit Jalil yang berada di angka 85.000 tempat duduk, maka harga rata-rata tiket yang harus dibeli oleh para supporter adalah 600.000. Karena jika tidak, maka AFF dan penyelenggara pertandingan hanya akan mendapatkan kerugian, alih-alih keuntungan seperti yang diidam-idamkan.